Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali. Salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberi sedikit belajar bersama ya, untuk program pulse train output dari PLC Vatek. Ya, di sini kebetulan saya pakai PLC Vatek seri FVS Min20 MNT2AC, yang mana PLC Vatek ini yang tipe 20 MNT ini adalah seri NC ya. Kita buka manualnya. Nah, ini manual dari Vatek. Ya, jadi di sini untuk yang FPS Min20 MNT2AC outputnya transistor ya, karena dipakai untuk pulse train ya. Jadi di sini ada Y0, Y1, Y0 min, Y1 min, Y0 plus, Y1 plus. Mungkin kalau yang kita biasanya di servo motor biasanya CW, CCW ya, ada. Jadi CW plus, CW min, CCW plus, CCW min. Begitu juga di inputnya ini juga ada 4 wiring ya. Tadi ada CW plus, CW min, sama CCW plus, CCW min, sama untuk inputnya. Di tipe FBS ini hanya, kalau ini kita lihat di main unitnya ya, jadi CPU FBS 320 MNT ini ya, 20 MNT NC positioning main unit ya. Sini hanya satu aksis yang bisa dipakai ya, sampai frekuensi maksimal 200 kHz ya. Oke, kemudian saya juga di sini kebetulan saya menggunakan motor stepper ya, motor stepper pakai AC step ya, bipolar step drive. Di sini drivernya dalam motornya. Untuk manualnya kita coba buka manual dari ini manual dari AC step ya. Dan saya pakai AC step yang tipe 42 XL ya. Spesifikasinya seperti ini, dia rotasinya sampai 3000 rpm, resolution untuk PPR nya mulai dari 500 sampai 50.000. Kalau defaultnya adalah 10.000 settingan defaultnya ya. Jadi nanti saya coba pakai yang PPR nya 3600 ya, maksimal 500 kHz ya. Tadi di PLC nya 200 kHz, kalau ini drive-nya dari stepper sampai 500 kHz ya. Kemudian di pulse inputnya ini saya pakai yang 2 pulse CW CCW ya. Kalau mau pakai pulse hanya pulse direction, saya berarti pakai yang ini ya. Ini defaultnya 2, kebetulan saya pakai 2 di sini ya. Jadi 2, nanti berarti ada 4 kabel ya, CW plus, CW min, CCW plus sama CCW min itu ya. Sama nanti di servo pun juga sama, mungkin kalau di servo biasanya pulse plus, pulse min, dir plus, atau sign plus, sign min. Nah, itu biasanya di servo drive seperti itu. Kebetulan saya pakai stepper di sini ya. Oke,
Kemudian rotation direction ya, defaultnya CW berarti putar kanan ya, searah jarum jam. Oke, ini karakteristiknya dari motor, dimensi ya. Kemudian ada settingnya di sini. Nah ini ya, ini saya pakai 4 kabel ini ya, berarti CW plus, CW min, CCW plus, CCW min. CW plus ini nanti masuk Y0 plus, CW min masuk Y1 min ya, CCW plus Y0 plus, CCW min masuk Y1 min. Kemudian ada tegangan 24 volt untuk groundingnya, untuk min 24 G. Kemudian plusnya di pin out nomor 6 dan di sini ada untuk alarm reset, berarti ini adalah input, run ini adalah indikator output dari drive ini. Kemudian kalau alarm ada ini indikator alarm, cuman saya nggak pakai itu semua, hanya saya pakai antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang dipakai ya. Kemudian resolution ya, di sini resolution switch 1, di sini switch 1 58, tadi saya pakai 3600 resolution ya, nanti ada muncul di situ. Kemudian saya pakai ini directionnya, kemudian ini 1 pulse atau 2 pulse tadi ya isinya. Nah ini untuk deep switch-nya ya, deep switch untuk revolution tadi ya, saya pakai yang 3600, berarti deep switch nomor 5, 6, 7, dan 8 adalah off on itu ya, settingan seperti ini. Sebenarnya saya pakai 2 pulse, berarti saya pakai CW CCW ya, 2 pulse CW CCW ini tadi untuk pin out nya ya. Oke ya, sekarang kita masuk di PLC programmer. Kita pakai Vatek di sini, saya berarti pakai WinPro Ladder. Jadi sangat mudah sekali di sini ya kita pembuatannya ladder. Oke, kita new project. Kita kasih di sini semisal PTO ya. Kemudian edit, kita pilih tipe PLC-nya APS 20 poin, modelnya MN. Oke. Jadi kemudian sebelumnya kita bikin tabel dulu ya, kita bikin tabel. Di sini ada 2 servo parameter table. Servo parameter table ini terdiri, mungkin nanti kalau kita bikin contoh ya, kita kasih contoh tes gitu. Ini sorry R5000 misalnya. Nah ini ada unitnya pulse, kemudian pulse revolusinya kita setting di sini, distance, main unit, maksimal speed, akselerasi, dekselerasi. Nah, nanti ini berikutnya kita basic dulu ya, kita basic dulu pakai servo program table. Kita pakai new table di sini. Servo program table pertama mungkin kita bikin table inching, mungkin ya inching untuk CW misal nih ya, kita startnya di starting addressnya di R5000 semisal nih. Kita langsung jauh aja, melompat jauh karena nanti saya jelaskan di sini ya. Oke, jadi kita pakai register coil ya, register address. Kemudian kita bikin setup di sini ya, setup tadi ya, kita add ya. Nah ini speednya berapa, misal speed kita masukkan di D10 ya, D10. Oke, kemudian kita pilih di RV. Nah ini ada ADR sama ABS. Nah, karena ini ADR berarti saya pakai revolution
relatif pulse ya, sorry saya pakai ADR relatif pulse karena hanya untuk inching aja ya. Kalau ABS ini adalah absolut ya, kita pakai ini. Kemudian polaritinya apa, plus atau minus. Kalau plus berarti CW. Oke, kita biarkan 0 di sini, kita pakai pulse di sini ya. Oke, kemudian white gak usah, langsung kita N ya, MN berarti kita N di sini. Oke, jadi ini ya D10. Oke, D10 ini adalah speednya inching nanti ya, kita bikin speed inching. Kemudian kita bikin lagi new table untuk inch CCW misalkan, karena tadi 5000 R5000 saya pakai R5010 ya, biar jauh nilainya. Kita oke, kita add lagi di sini, mungkin speednya sama ya, tadi D10 ya tadi ya, D10. Oke, ini sama, kita bikin ADR tadi polaritinya plus, kita pakai yang min ini. Oke, kemudian ini juga N. Oke ya, ini inching tadi speednya di D10, yang CW D10 juga ya, kita cek plus CW. Oke, CW min. Oke, kemudian kita bikin lagi di sini semisal adalah sebagai relatif pulse ya, R5020 nih. Oke, kita add di sini misalnya speednya D20, kemudian sama ya, kita pakai ADR. Pulse-nya nanti kita inputkan di D24 misalnya ya, pulse sama, terakhir aja langsung. Nah, sebenarnya enaknya di Vatek itu lebih mudah ya, jadi setelah kita bikin ini nanti wait, kita bikin lagi di sini next sampai N gitu. Jadi ada dua posisi, dua position. Tadi kita cuman langsung aja satu position ya. Jadi ini adalah speednya, ini adalah position pulse-nya. Oke, oke ya. Kemudian kita bikin lagi, kita bedakan di sini adalah tadi ada relatif pulse, saya bikin relatif pulse tadi di R5020 dan X10 aja ya. Oke, berarti ini kita pakai absolute, nanti bisa membedakan apa itu relatif pulse sama absolute pulse R5030. Oke, kita add di sini, kemudian adalah D20 tadi D24 D30. Oke, kita pilih absolute ya, absolute kita pilih D34 sama pulse kita N langsung ya. Misal kita dua pulse, misal ini pulse pertama terus kemudian pulse kedua, kita tinggal main di sini ya. Tapi kita hanya satu saja dulu, satu pulse saja biar membedakan, biar kita tahu. Oke, kita sudah bikin di sini program. Oke ya, baru kita masuk ke ladder diagram. Oke, yang pertama adalah mungkin kita pakai servo on misalnya, atau servo on ya. Di sini adalah M0 misalnya, 0 sebagai servo on untuk menyalakan Y3 ya, karena di sini untuk outputnya ini adalah saya pakai di Y3 ya, Y3, makanya saya pakai Y3 untuk servo on nya. Kemudian saya pakai untuk job ini, misal inching M1 1
kita pakai transition ya, transition up, kemudian saya reset dulu di sini. Nah, resetnya semisal saya pakai R, nah, ini bebas ini ya, dari bisa destinasi bisa Y, M, S, W, saya pakai R aja, R 100 nih misal. Oke, saya pakai reset R 100. Ini nanti gunanya adalah sebagai untuk reset supaya function block untuk PTO nya bisa berjalan. Oke, di sini saya bikin lagi M1, kemudian saya function di sini saya pakai high speed HSP SO. Ya, ini ya dulu apa ini nanti help ini ya. Nah, ini PSO, di sini execution control, ada pause, ada abort ya di sini, kemudian aksi, ada error, ada down ya. Oke, bla bla bla, ini masuk di sini, bisa dipelajari di sini ya untuk manualnya. Oke, saya pakai di sini karena pulsanya adalah pulsa 0, sorry ya, jadi sebelumnya saya pakai 0 ini ya, nanti saya jelaskan 0 di sini. Kemudian R nya ini karena tadi adalah R5000 ya, R5000 yang untuk CW tadi ya. Kemudian saya save di R100 sebagai registernya ya. Oke, di sini 100 ya, nanti dia supaya ini. Oke, sebelumnya kita lagi kembali ke sistem configuration. Di sini ada IO configuration, kita set dulu di sini untuk outputnya ya, output. Nah, ini kan karena satu aksis, jadi saya pakai Y0 sama Y1 ya, Y0 sama Y1. Nah, ini ada pilihannya, pulse sama direction atau AB. Kita pilih AB di sini ya. Oke, karena kita pakai CW ya. Oke, baru kita bikin lagi. Ini adalah sebagai untuk CW. Sekarang kita bikin CCW di sini. Saya bikin M2 misal, M2 sama ya, reset. Sampai reset di sini, resetnya saya pakai R200 misalkan. Bisa pakai D, bisa pakai R. Saya pakai R aja ya. Relatif retentive pulse, retentive kontak. Kemudian M2 sama ya, function block sama, kita pakai 0, kemudian R5010 tadi ya, baru narik ke R200 rednya. Oke, nah di sini misalkan kita bikin, misal pada saat CCW ini nyala, kita bikin di sini misal M10 misalkan. Oke, di sini M11 misalkan ya. Oke, 0 ini adalah pulse yang dituju ini ya tadi ya, output. Nah, ini ya, ini 0 1 2 3 kalau ada 4 aksis. Nah, ini kebetulan hanya satu aksis ya, cuman ini aja ya, 0 1 2. Nah, ini polaritinya, kalau mau putar kanan atau putar kiri dari sini bisa. Ini saya pakai normal aja. Oke, kemudian kita bikin lagi untuk ini ya, tadi CCW sudah, CW sudah, relative pulse. Kita bikin relative pulse di sini. Relative pulse, relative pulse berarti kita bikin lagi semisal
M3 misalnya, M3 misalkan nih. M3 saya pakai ini ya, M3, kemudian saya pakai set nih M4 misal nih. Nah, kemudian saya reset, saya pakai tambahi sama ya, jadi programnya seperti ini juga sih. Oke, reset M210 nih misalkan, sorry, R210 lah, R210. Oke, kemudian karena ini posisinya harus enable terus ya, pada saat M3 ini tekan tek, dia akan jalan di sini ya, M4 ya. M4 ini akan mengeksekusi jalannya relative pulse, HSP juga sama 0. Tadi di sini R5020 ya. Kemudian R210 untuk rednya, R210. Oke. Nah, misalkan ini M12 ya. Kemudian setelah selesai, di sini ada M4 ya. Kemudian spesial relaynya adalah M1996. Nah, pada saat ini, pada saat dia selesai ya, dia selesai, M1996 ini akan memberikan signal selesai pada saat pulsanya sudah tercapai ya. Ini kita buat reset untuk M4, jadi di reset M4 ini tombol sekali, di reset ini ya. Terus kemudian kita bikin ada ini untuk relative pulse ya. Ini relative pulse, kemudian kita bikin absolute pulse sama ya, absolute pulse kita bikin di sini M4 M5 ya. M5 kita nyalakan sama ya, set M6. Oke, kemudian resetnya kita pakai 210 R220 lah, R220 nah, 210 R220. Oke, lanjut kita bikin di sini M4 untuk mengeksekusi function HSP hook. Oke, di pulsa 0 R5020 5030 ya, yang untuk absolute. Kemudian R220. Oke, kemudian supaya kelihatan nyala di sini pakai M13 ya. Oke ya, 13 sama, setelah selesai berarti M6, kemudian atau kita copy di sini bisa ya, Ctrl C Ctrl V. Kemudian untuk reset, mereset M6 ya. Kemudian
ada register juga untuk biar kita tahu kelihatan speednya berapa. Kemudian tadi ya, jadi absolute. Oke, kita insing dulu. Ini adalah D10 insing CCW sama CW ya. Kita bikin di sini function misal move ya, move data, kita pakai 32 bit di sini, misalkan D 300 misal ke D10. Oke ya, ini untuk speednya dari insing. Kemudian kita bikin speednya dari ini ya, karena sama ya, insing CW sama CCW tadi D10, relatif tadi kan R0 R020 ya, kemudian speednya R20 sama 24 nya. Ini speednya, ini pulsanya sama. Kita move data 32, berarti ini adalah D304 sama D20. Ini adalah untuk speed relatifnya. Kemudian untuk pulsanya juga sama, puls berarti R D308 ke D24. Oke, untuk speed jog, speed untuk relatif, ini pulsanya. Kemudian kita bikin juga move lagi 32 D312 ke D30 ya, D30 ya, absolute ya. Untuk speednya D30, pulsanya D34. Oke, kita bikin lagi di sini move sama 32 D3, biar aman ya saya lompati ya, 316 D34. Oke, sekarang kita ada register untuk melihat posisi ya. Jadi current positionnya sekarang itu di mana, terus speed posisinya di mana, itu ada di kita move ya datanya. Kedua bit juga sama dari R4080. Kita simpan di D200 misal. Terlanjut ya di apa, D200 lah. Oke, kemudian kita move lagi, ada di R4088 itu di D204 misalkan ya. Apa itu R? Nah, jadi kita tahu di sini ya, special register coil di ini R4080 40. Nah ini low watt PS0. Nah ini kan kita pakai PS0 ini. Dan 4088 ya, current pulse position sama current output frekuensi ya, output frekuensinya ya, berarti ini adalah output frekuensinya atau speed ya, biasanya ini untuk current pulse-nya. Oke, kalau sudah berarti kita simpan di PLC ya. Ini PLC, kita pakai kabel komunikasi ya. Oke, kita coba, kita save as to PLC ya, auto check ketemu di COM5 ya, kita COM5. Oke, kita yes di sini.
berarti dia lompatnya harus jauh nih. Ini aja mungkin paling nyaman. Coba kita stop offline dulu ya. CW tadi 5000. Oke, jadi ini kita pakai 5000 R 5100 gitu aja. Oke ya, relatif sama absolut ya. Oke, tinggal kita bikin yang ini relatif 5000 R 5200 misal. Oke, kemudian yang absolut R 5300 biar enggak overlap. Oke, berarti kita edit ini 5000, berarti ini R 5100 5100. Oke, kemudian ini R 5200 dan ini R 5300 ya. Kita cek lagi di sini absolut R 5300. Oke, kita save as to PLC lagi. Oke, kita runningkan PLC nya. Yes, kita coba di sini jok ya, jok tadi ini ya. Jok kita bikin di sini status fix, new fix. Ya, D300 gitu ya. D300, D304, D308, D312 sama D316 ya. Semisal ini kita kasih speed 3000 misal ya. Oke, kita on kan di sini ya. Ini ya, nyala on ya. Kita coba kita jok di M1, kita on. Ya. Ya. Kita stop di sini. CW, kemudian CCW nya kita on. Kita off lagi di sini. Oke. Kemudian ini adalah speed untuk relatif pulse nya ya. Relatif pulse di D304 kita isi semisal sama ya, atau 5000. Kemudian pulsanya berapa? Semisal tadi kan saya pakai satu putaran ini 3600 ya. 3600 ya. Semisal saya pakai, gak apa-apa, saya pakai 10.000 nih, atau 36000 36.000. Oke. Kemudian ini untuk absolute pulse
frekuensinya saya pakai 6000 misalkan ya, saya kasih 0 aja dulu. Oke, saya masuk ke, berarti nah kita lihat di sini tadi di D 200 sama 204 ya. D 200 ini sebagai frekuensi, kemudian D 204 ini sebagai current pulse. Nah, sekarang current pulse-nya di posisi ini 18998 ya, di posisi ini ya, posisi ini. Oke, kita coba di ini ya, berarti di posisi M3 ya, kita on kan, kita off kan lagi, dia akan nambah ya, diputer ya, berarti oke, kita lagi, berarti dia nambah di sini, kita off kan ya. Posisinya tetap di sini ya. Semisal oke, kita kembali ke ya, itu untuk relatif, berarti kita pulse sekarang, kita ke masuk absolute pulse. Absolute pulse-nya di M5. Semisal kita on, karena dia sampai 0 berarti dia harusnya puternya balik. Tadi kan CW, sekarang puternya balik karena dia menuju ke titik 0. Kita on di sini. Oh sorry, mau 6000 CM M3 saya ganti mungkin 300. Sorry ya, ini ya, ini harusnya M6 bukan M4 ya, karena ini M4 untuk pakai ini ya, M6 ini ya benarnya ya. Oke, kita ganti M6 dulu, kita edit M6 ini ya. Oke, kita save. Oke ya, kita jalankan, on ya, oh sorry. Nah, dia akan sampai 0 ya, jadi ini posisinya on ini mungkin. M1 coba, M1, M2, M3, M5. Nah, posisi on ya, ini harusnya 0, supaya off dulu ya. Oke, di titik 0 di sini ya, nolnya ini ya, nolnya sini. Misal kita di M3 tadi, M3 ya, M3 kita satu di sini, berarti dia ke kanan sebesar 36.000 kanan. Nah, kita nambah lagi, berarti dia nambah lagi, kita off kan dulu ya, kita tambah lagi 1, berarti dia nambah lagi, nilainya berubah lagi ya. Oke, kita 0. Semisal ini di titik 10.000 lah, bukan di 0 ya, ini ya, ini 10.000 atau 1000 ya, berarti saya larinya ke 1000 nanti. Ini kita on, kita off kan lagi ya, current pulse nya nanti ke 1000. Saya mau ke 2000, berarti dia ke kanan CW
ya, 2000. Oke. Oh sini, sorry, 2000. Nah 2000 M5 saya on kan di sini ke 2000 kanan ya, ke 8000. Tinggal dia nambahi dari 2000 ke 8000. Nah, beda dengan relatif pulse. Kalau relatif pulse berarti dia akan nambah terus. Misal ini relatif pulse-nya saya tambahi 1000. Nah, pasti dia akan nambah 1000 on. Nah, 9000 kan, saya on lagi, saya on lagi, berarti naik ke 10.000 tuh. Tapi bedanya kalau absolut dia akan menyesuaikan dari titik 0 kembali 0. Misal ke 500 berarti dia akan putar balik atau CCW ya. Kalau lebih dari 10.000 kita narik ke 15.000 berarti dia CW. Itu seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.